tempatnya pengap, ada di dalam ruangan, minim sekali saluran udara teman-teman. Kita gimana? Gak betah pengen keluar, sama seperti burung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam toleransi teman-teman. Satu Bhinneka Tunggal Ika. Kalian semua saudara saya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya ingin membagi pengalaman, membagi tips sesuai dengan pengalaman yang saya lewati kemarin-kemarinnya memelihara burung, beternak burung jalak, tentang burung sakit sampai mati. Ya, bisa dikatakan burung itu stres sampai mati teman-teman. Biar saya aja yang mengalami hal tersebut, mengapa saya bikin video ini terus dibagikan ke YouTube ke kalian teman-teman, agar supaya teman-teman bisa meminimalisir kematian, bisa meminimalisir stres ataupun sakitnya burung. Jadi untuk teman-teman yang ingin memelihara ataupun mau berternak, sudah ada gambaran, sudah ada pedoman, biar tidak ada matinya, biar tidak ada sakitnya teman-teman. Soalnya teman-teman, saya itu tidak ingin membagikan video yang cuma mendapatkan informasi, sumber informasi dari 1-2 orang. Kalau sudah saya mendapatkan informasi dari 1-2-3 orang yang akurat sama persis, baru saya membagikan video ini ke kalian teman-teman. Baik, tidak usah lama-lama teman-teman, langsung ke intinya, yaitu apa saja penyebab burung sakit, stres sampai mati teman-teman. Yang pertama yaitu nafsu makan menurun teman-teman. Teman-teman bisa dipantau terlebih dahulu. Misalkan teman-teman mendapatkan burung tersebut dari orangnya, ketika dipantau itu makannya lahap, makannya banyak. Ketika sampai di lokasi, ketika sampai di rumahnya teman-teman, jangan langsung ditinggal, kontrol terus. Ketika di pemberian pakan, pemberian extra fooding, pemberian minum, teman-teman pantau, jangan langsung ditinggal, lihat dulu, oh ternyata makannya sama dengan di rumah orang kemarinnya. Ketika sampai rumah, dipantau sama teman-teman, kok makannya tidak sama dengan di rumah kemarinnya, di rumah juragan yang sebelumnya, sering meneng, makannya tidak lahap. Nah teman-teman cari solusi bagaimana burung ini makannya lahap. Mungkin untuk solusinya saya akan upload ataupun saya akan bikin video untuk selanjutnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman yaitu perubahan cuaca ekstrim, seperti dari musim hujan ke musim panas ataupun musim panas ke musim hujan. Itu pun itu termasuk salah satu penyebab burung sakit, stres dan mati teman-teman. Maka dari itu teman-teman bisa mengantisipasi sendiri ketika sudah ada perubahan iklim, baik itu iklim hujan ataupun iklim panas. Teman-teman tinggal antisipasi sendiri. Saya cuma menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya sendiri teman-teman. Ini yang sering terjadi teman-teman, yaitu tempat pakan ataupun tempat wadah minum yang tidak steril, karena mungkin salah satu kesibukan teman-teman, kesibukan saya juga, akhirnya tidak dipantau. Taunya cuma dikasih makan, extra fooding dikasih, padahal wadah tempat food ataupun tempat extra fooding, tempat minum itu kan dikonsumsi tiap hari. Itu juga padahal yang menyebabkan burung sakit, stres, bahkan sampai mati teman-teman. Jadi kita sebagai peternak ataupun pemilik kicau, burung kicau ataupun burung peternak, antisipasi sendiri. Sesibuk-sibuknya kita harus kontrol burung kita, kontrol burung penangkaran kita. Apakah sudah kotor, apakah wadah yang ditempatin fur ataupun buat tempat minum itu tercampur dengan kotoran burung atau tidak.
Yang selanjutnya teman-teman yaitu perpindahan tempat ataupun perpindahan lokasi, di mana lokasi sebelumnya yaitu tempatnya tidak ramai, bukan jalannya orang. Ketika pindah ke rumahnya teman-teman, malah banyak motor ataupun orang lewat teman-teman. Nah itu yang salah satu juga menyebabkan burung stres. Ketika udah stres, teman-teman tidak dikontrol. Oh ini burung saya stres, ini pencegahannya gimana? Lah itu harus teman-teman atasi, cari solusinya agar supaya sesuai dengan lingkungan yang lama dulu, baru adaptasi dengan lingkungan yang baru teman-teman. Ventilasi udara dan sirkulasi angin. Nah ini biasanya berhubungan dengan oksigen, sama dengan kita. Jika kita itu tempatnya pengap, ada di dalam ruangan, minim sekali saluran udara teman-teman, kita gimana? Gak betah, pengen keluar. Sama seperti burung teman-teman. Ketika burung tersebut ditaruh ataupun di dalam penangkaran, di mana di dalam penangkaran itu ada di dalam ruangan, namun di dalam ruangan tersebut minim ventilasi ataupun saluran udara masuk, ya seperti kita. Contohkan ke kita aja. Jika kita itu berada di dalam ruangan merasa pengap, sama dengan burung. Maka dari itu, kenapa kok di atas saya itu banyak ventilasi, bahkan tidak ada internetnya teman-teman, tidak ada penutupnya, langsung ke genting. Ya satu biar stabil udara, panas yang masuk, bahkan genteng diganti dengan genteng kaca biar matahari masuk. Untuk angin dikasih bahkan ada yang dibongkar teman-teman, sebagian dari tembok agar supaya angin leluasa masuk ke dalam penangkaran teman-teman. Yang tidak kalah penting teman-teman yaitu pakan atau fur yang tidak cocok sama si burung. Contohnya gini teman-teman, teman-teman beli burung yang sudah siapan ataupun siap tangkar ataupun siap kicau, siap tempur, siap sudah dibuat jalan-jalan. Ketika burung tersebut ada di rumah majikan pertama, diberi pakan merek A. Karena nyampe ke rumah teman-teman tidak ada merek A, teman-teman beli alternatif merek B. Akhirnya kenapa? Burung tidak cocok dengan pakan tersebut karena sudah terbiasa dengan makanan merek A. Terasa asing jika teman-teman itu memberikan pakan merek B. Sesuai dengan pengalaman saya teman-teman, tidak tahu kalau misalkan teman-teman yang kicau mania lainnya mengalami hal yang berbeda dengan saya. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Kebersihan kandang, kebersihan penangkaran burung kita teman-teman. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Gimana kalau kita misalkan berada di dalam rumah kita itu jorok, rumah kita itu tidak bersih. Nah seperti itu teman-teman. Kalau kita misalkan itu kotor, rumah kita kotor, badan kita kotor, kita langsung mandi. Nah gimana kalau misalkan di penangkaran burung udah airnya tidak pernah diganti, kandangnya tidak pernah dibersihkan, apalagi gak pernah dikasih disinfektan, otomatis kutu burung seperti bakteri, virus menyerang si burung. Nah nanti kelama-lamaan teman-teman tidak pengalaman, tidak tahu bahwa burungnya kok sering meneng, tidak sering bergerak, tidak sering loncat, akhirnya lama-lama stres, sakit, bahkan mati teman-teman. Teman-teman tinggal cari solusinya, ataupun solusinya akan saya buat nanti video selanjutnya, akan tetap saya upload selanjutnya teman-teman. Minimnya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Di video sebelumnya yang tentang pembuatan kandang, pembuatan glodok, persiapan pembuatan kandang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Bahkan saya sudah di videoin ke atas. Ini ruangan rumah gak ditempatin, otomatis matahari minim masuk. Sama saya diganti dengan genteng kaca ataupun asbes yang transparan, supaya tujuannya agar matahari leluasa masuk ke dalam ruangan teman-teman. Ya seperti kita, kalau misalkan kita sering kena sinar matahari, sehat kan teman-teman. Contohnya aja seperti corona, covid, kita aja dianjurkan sama pemerintah untuk berjemur. Nah itu pentingnya matahari masuk leluasa ke dalam ruangan agar supaya burung juga ikut sehat teman-teman. Majikan atau peternak jarang mengontrol terhadap si burung. Nah
Ini mungkin berkaitan dengan kedisiplinan kita, teman-teman. Jika kita ingin hasil maksimal, otomatis kita harus mengontrol juga maksimal, teman-teman. Ya, contohnya seperti kandang apakah sudah bersih, air sudah diganti atau tidak, pakan yang kemarin diberikan sudah basi atau tidak, pakan yang dekat dengan air apakah kecipratan air apa tidak. Contohnya gini, misalkan burung jalak kalau mandi cipratannya airnya kemana-mana kan, teman-teman. Nah, misalkan fur yang ada di dekatnya itu kena kecipratan, otomatis basah. Kalau sudah basah, teman-teman tidak dikontrol, itu kan basi, teman-teman. Itu yang menyebabkan juga burung sakit, stres, bahkan sampai mati. Sebenarnya banyak, teman-teman, penyebab ataupun ciri-ciri burung sakit, stres, bahkan sampai mati. Itu sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan ataupun ingin berbagi pengalaman sama teman-teman. Cuma terlalu panjang, jadi saya membagikan poin-poin pentingnya saja. Nafsu makan menurun, minumnya sudah sedikit, tidak seperti yang sebelumnya, sering mengantuk, sering bermain di area dasar, dan jarang berterbang. Jadi teman-teman, lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Jika teman-teman itu senang dengan channel UKJ ataupun menyukai dengan channel UKJ, jangan lupa teman-teman itu klik like, subscribe, dan komen di bawah, karena kritik saran dari teman-teman selalu bermanfaat bagi saya dan channel UKJ. Thank you for watching to my video. Salam jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.